Kita malas salat berjamaah. Biasakan salat berjamaah 40 hari, 40 huruf. 5 gawadai 40 huruf bayangnya, Pak. Makanya kalau kita ingin melihat anak kita salat berjamaah di masjid, paksa dia 40 hari dulu, Pak. Ini nak 40 hari, terserah anak setelah itu mau salat di masjid, terserah dah pegang, Pak. Ya. Anak ini tidak tahu kalau salat di masjid 40 hari itu pembentukan karakter dia, supaya dia senang kepada ibadah salat. 40 hari baik betul-betul, Pak. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, 40 hari. Kalau di tengah perjalanan putus, ulangi lagi dari pertama. Harus 40 hari, jangan putus-putus. Hari ke-41 kata Imam Ghazali, seorang itu akan nikmat dia melakukan salat berjamaah di masjid. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. Kita sudah memasuki ayat 63. Jadi ini cerita tentang Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit Tur di atas kepala Bani Israel. Untuk apa diangkat ya? Jadi artinya Bani Israel itu mereka tidak mau memegang Taurat. Padahal sebelumnya ketika mereka berada di perkampungan Tih, mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam. Mintanya apa? Kami makanan tidak ada, minuman tidak ada, apa-apa tidak ada. Kemudian undang-undang juga tidak ada. Kami mau undang-undang itu, mau makanan, minuman dan undang-undang. Makanan sudah direalisasikan, minuman juga sudah. Kemudian setelah itu apa? Nabi Musa mengatakan, kalian tunggu di sini selama 40 hari saya akan menerima wahyu, yaitu Taurat. Tetapi ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya, mereka menolak Taurat. Kenapa? Karena penuh dengan aturan. Makanya ada 10 isi Taurat. Salah satunya apa? Dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang menzalimi orang lain, mengambil punya orang lain, sembahlah Allah. Karena itu dianggap oleh mereka ini susah. Dan Taurat itu ada safarnya, Pak. Kalau kita surah ini itu safar. Ada 5 safar. Salah satunya apa? Safar takwin, safar tathniyah, dan lain sebagainya. Ada safar. Kalau kita surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Kemudian sebagian penafsir mengatakan Taurat itu pada 9 lempengan. Ada yang mengatakan fi al-wahid, lempengan kayu. Ada yang mengatakan lempengan batu. Ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 7 lempengan. Semua itu berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda kan dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran diturunkan 23 tahun. Jadi selama 23 tahun itu 114 surah dan ada 6.236 ayat. Jadi beda dengan dengan Taurat. Dan mungkin kita muncul pertanyaan, apa bedanya kenapa sering disebutkan Taurat, Injil, Al-Quran, sedangkan di Al-Quran jarang sekali disebutkan Zabur, kemudian satu lagi Suhuf Ibrahim, itu jarang disebutkan, mungkin sekali atau 2 kali. Karena Suhuf Ibrahim dan Zabur itu isinya motivasi beribadah, jadi tidak ada hukum. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam Taurat itu berisi motivasi beribadah, hukum dan sanksi. Kalau tidak melakukan ini, sanksinya begini. Ini ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, dan ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah menyuruh bayar zakat, kalau nggak bayar zakat, sanksinya begini. Lakukanlah salat, kalau nggak mau salat, sanksinya begini. Beribadahlah kamu, kalau kamu patuh, saya berikan pahalanya begini. Ya, jadi ini bunyi Taurat, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi Zabur tidak, Suhuf Ibrahim juga tidak. Itu cuma motivasi saja, motivasi untuk beribadah. Jadi tidak ada hukum syar'i di situ. Sekarang kita lanjut ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum
wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sekarang kita pilah-pilah dulu. Jadi yang pertama, wa id akhadna mitsaqakum. Ya, coba di. Dan dalam pun ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Ya, sudah. Ketika kami mengambil janji dari kamu. Apa janji? Janji Bani Israel. Bagaimana perjanjian Bani Israel dengan Allah? Bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel? Perjanjiannya dua. Dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Rupanya di dalam Taurat dulu memang sudah ada menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu janjinya. Janjinya tidak boleh menyembah selain Allah, dan janjinya harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu janji. Kalau kita banyak sekali janji. Ketika takbir saja, iftitah itu sudah janji. Inna salati. Kenapa itu janji? Karena inna itu isbat. Isbat itu apa? Menguatkan kalau kita memang berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Engkau ya Allah. Kita sudah berjanji. Tetapi tatkala kita itu diberikan sakit, kita sudah marah-marah. Padahal tadi sudah berjanji. Salatku semuanya karena Engkau ya Allah. Kalau saya sakit, yang memberikan sakit adalah Engkau. Kalau saya sembuh juga memberikan kesembuhan adalah Engkau. Itu perjanjian kita. Maka Bani Israel dituntut dua saja. Kamu jangan menyembah selain Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Caranya bagaimana? Mereka tidak mau berjanji begitu saja. Tidak mau mereka. Maka cara perjanjian dengan Bani Israel, nah ini caranya ini. Baru mereka mau memegang janjinya. Kalau enggak, mereka tidak mau memegang janjinya. Jadi artinya dibuat perjanjian, tetapi harus diangkat gunung dulu di atas mereka. Baru mereka mau berjanji. Ya, kalau enggak mau. Sekarang kita lihat. Wa rafa'na fawqakumut tur. Ini poin yang kedua. Ya, coba dibaca. Dan kami angkatkan gunung Tur Sina di atas kamu. Ya. Seraya. Ya, sudah. Ini terjemah sudah menambah-nambah Bukit Tur Sina. Di sini bukan Bukit Tur Sina. Dalam tafsir Ibnu Abbas, tur itu apa? Tur ma'ambata minal jibal fahuwa tur. Jadi kalau ada gunung besar, di atas gunung ada gunung kecil lagi, itu tur namanya, Pak. Ya, tur namanya, Pak. Ya. Jadi tur itu kata Ibnu Abbas, tur yang dimaksud di sini adalah tur Palestina, gunung yang di Palestina, bukan di Saina. Saina itu kan masuk ke Mesir. Tetapi kebanyakan penerjemah dan kita ini kalau mendengar tur pasti tur Saina, bukan tur Saina. Tur itu bisa saja di Palestina, bisa saja Indonesia, Mbak. Berarti kalau gunung itu ada gunung kecil di Indonesia, tur juga namanya. Berarti yang tur itu adalah ma'ambata minal ardi. Kalau ada ma'ambata minal jibal. Kalau ada gunung-gunung besar, di atas gunung ada gunung-gunung kecil lagi, Mbak. Itu namanya tur. Walaupun sebahagian penafsir mengatakan tur buat jibal. Tur itu adalah gunung. Gunung itu adalah tur. Kenapa? Dalam bahasa Saryaniyah. Bahasa Saryaniyah adalah bahasa yang digunakan oleh anak Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka itu mau pergi ke gunung, mereka menyebutkan tur juga. Ya, jadi tur itu bisa gunung artinya. Kenapa? Di dalam bahasa Saryaniyah, bahasa anak Nabi Adam alaihissalam, Sam bin Nuh. Ya. Kalau tur itu adalah gunung. Tetapi kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, tur itu bukan gunung, tetapi apa? Anak gunung tur itu. Ya, nampak anak gunung. Jadi makanya tur di sini kata Ibnu Abbas, tur Palestina. Kenapa? Bani Israel waktu itu tinggal di Palestina. Mereka tidak mungkin mereka balik ke Mesir, tidak mungkin balik ke Mesir. Sedangkan tur Saina itu berada di Mesir. Ya, jadi tur ini adalah tur Palestina. Walaupun sebagian penafsir juga mengatakan tur Saina. Kenapa? Ini 70 orang ini, 70 orang yang mereka minta melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatta narallaha jahrah. Ketika itu apa? Fa akhadhathumus sa'iqah. Mereka ditimpa dengan badai yang kuat sekali, bahkan mengatakan api, Pak, sehingga mereka mati semua. Ini sudah mati semua. Kemudian mereka hidup kembali satu-satu. Ketika hidup kembali, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini kitab Taurat, percaya enggak?
Tidak percaya juga. Hai betih mah, tidak percaya. Kalian tadi apa yang kalian alami? Ya kami mati, kemudian kami hidup kembali. Apakah kalian tidak percaya? Tidak percaya juga. Hai betih mah. Ya. Ini sama seperti kisahnya seorang Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini sudah pernah kita ceritakan, kita ulang-ulang saja, Pak. Ini artinya apa? Urung kerulai, memang Bani Israel itu kerulai, Pak. Dia tidak percaya dengan mukjizat sehebat apapun. Tidak takut dia, Pak. Hanayo, Pak. Sehebat apapun mukjizat itu tidak takut. Pada suatu hari ada seorang Bani Israel ingin mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Bani Israel? Wahai Nabiullah Isa, izinkan saya mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Boleh, kata Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa membawa bekal 3 roti ya, 3 roti dibawa. Di tengah perjalanan Bani Israel mengatakan, wahai Nabiullah Isa, ini saya sudah lapar sekali, kita makan dululah, jangan lanjutkan perjalanan dulu. Oh boleh, kata Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa makan roti pertama, pemuda Bani Israel itu dia makan roti kedua. Ketika itu Nabi Isa minta izin sebentar. Ketika minta izin beliau balik, roti yang ketiga sudah hilang. Nabi Isa mengatakan, siapa makan roti ketiga? Pemuda tadi mengatakan, jangan engkau tuduh saya tidak makan roti yang ketiga, saya makan roti yang kedua. Engkau yang pertama, saya yang kedua, yang ketiga saya tidak tahu kemana roti itu. Mari kita lanjutkan perjalanan, kata Nabi Isa alaihissalam. Ketika melanjutkan perjalanan, pemuda tadi mengatakan, wahai Nabiullah Isa, saya sudah lapar lagi ini. Akhirnya Nabi Isa melihat seekor kambing, dia sembelih kambing itu, dan mereka bakar kambing itu sehingga mereka makan kambing itu. Kambing itu sudah menjadi tulang belulang, ada kulitnya, ada tulang-tulangnya. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali kambing ini ya Allah. Kambing ini hidup kembali. Ketika itu Nabi Isa berkata kepada pemuda Bani Israel tadi, ara'aita mu'jizati, kamu lihat mukjizatku. Kambing yang sudah mati, tulangnya sudah hancur, kemudian dia menyatu kembali, kamu lihat? Ya, saya lihat mukjizat engkau, luar biasa engkau. Ya, kalau kamu mengakui ini mukjizatku, mana roti yang ketiga? Siapa makan roti yang ketiga? Pemuda tadi mengatakan, tidak, saya tidak makan roti yang ketiga. Kenapa selalu menuduh saya? Tidak takut dia, Pak, dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Waktu itu ada sebuah telaga, yang telaga itu tidak bisa dilalui kecuali dengan apa namanya, kapal ya, dengan sampan. Jadi ketika itu apa Nabi Isa mengatakan, wahai pemuda, pegang tangan saya, kita akan berjalan melewati telaga ini. Dilihat Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Pemuda ini bertanya, kaifa tamshi 'alal ma'? Bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Nabi Isa mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Bersihkanlah dirimu. Sehingga Nabi Isa mengatakan, ara'aita mu'jizati, kamu lihat mukjizatku? Iya, saya lihat, luar biasa engkau bisa berjalan di atas air. Kalau demikian, kamu lihat nggak roti yang ketiga? Enggak, saya nggak lihat roti yang ketiga. Kenapa menuduh saya? Sudah 2 kali menuduh saya makan roti yang ketiga. Saya tidak makan roti yang ketiga. Akhirnya mereka sampai ke ujung telaga itu. Nabi Isa melihat ada sebuah gundukan pasir besar. Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu dhahaban, ya Allah, jadikan pasir ini menjadi emas. Akhirnya pasir itu menjadi emas dan dibagi 3 oleh Nabi Isa alaihissalam. Pemuda Bani Israel tadi bertanya, wahai Nabi Allah Isa, kenapa pasirnya dibagi 3? Kita kan cuma berdua. Ya, nampak. Kenapa tidak bagi 2 saja? Begini kata Nabi Isa, yang pertama untuk saya, yang kedua untuk kamu, yang ketiga untuk yang makan roti yang ketiga itu, yang hilang. Pemuda Bani Israel mengatakan, saya yang makan roti itu, saya makan roti yang ketiga. Ya. Ini artinya apa? Mukjizat yang sudah dilihat dari Nabi Isa tidak membuat dia takut sama sekali. Hana mayoy, Pak. Sebagaimana orang membaca Al-Quran setiap hari, hana yo atau Quran. Untuk ga'adhu di alam barzah bino, ketika sakratul maut bino, ketika di padang mahsyar, di neraka, hana yo membaca dan yo. Ini sama seperti Bani Israel yang tidak pernah takut dia dengan apa? Bukit Tur diangkat di atas kepalanya. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan, kalau ini kan kita terbayang Tur saja diangkat di atas kepala. Jadi ketika diangkat Tur di atas kepalanya, ketika itu di depannya juga ada api, kata Ibnu Abbas. Nanti bisa kita lihat tafsir Ibnu Abbas. Jadi dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, malaikat Jibril itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat Bukit Tur. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, Bukit Tur yang di Palestina.
Diangkat bukit Tur, dia letakkan di atas kepala mereka. Setelah itu apa kata Ibnu Abbas? Di depan mereka itu api, apui, sehingga hana menghoplu le, enggak tahu lagi mana lari. Kalau mau lari, kalau mau lari tidak bisa. Kalau duduk saja maka bukit Tur itu di atas kepala mereka. Di belakang mereka kata Ibnu Abbas, al-bahrul malihu, rupanya air laut, lagi tsunami, air laut di belakang mereka. Sehingga Allah mengatakan, sekarang beriman tak kepada Taurat? Beriman tak kepada Taurat? Percaya tak kepada Taurat? Ya, ini memberikan gambaran kepada kita. Gunung tadi apa? Bencana alam. Diberikan bencana alam oleh Allah, longsornya longsor je, hana netemayang je, kata Allah. Netemayang kata Allah. Hana patih je, kemungkinan lagi Bani Israel. Kemudian yang di depan api itu juga menggambarkan Allah memberikan musibah-musibah, tutungnya, artinya apa? Kamu sekarang beriman ya, sudah saya bakar ini, sudah saya musnahkan ini, sekarang beriman tak? Percaya enggak? Maka sebagian orang ketika itu kan percaya ada, lagi urung gempa, ya Allah, waktu gempa dengar Allah bagi semayang, ya Allahu Akbar. Habis tsunami, coba lihat, begitu banyak orang yang salat habis tsunami, tapi sekarang yang salat tadi tak salat lagi dah. Ada idenya Mekah nak semayang, hanali tsunami. Nanti waktu ada tsunami lagi, salat lagi, ya, begitu juga gempa, hanali gempa. Nanti waktu ada gempa, ada semayang lah. Maka ketika gempa itu orang duduk, la ilaha illallah, ne kali semayang ni. Waktu gempa kali semayang tanya. Waktu hanali gempa, mesti ingat tak semayang, ya. Begitu juga kita ini, artinya apa? Seperti Bani Israel itu merupakan simbol. Kalau di dalam kajian ini namanya semiotik ya, kajian semiotik. Jadi artinya gunung itu ibarat apa? Bencana itu. Kemudian api begitu juga. Kemudian lautan begitu juga. Ketika air laut dinaikkan atau air sungai dinaikkan ke daratan, Allah ingin mengatakan, ini puasa ya, ini puasa apa? Baik pegang mati le apa? Itu artinya apa? Perjanjian. Ini janji ya. Ini janji kata Allah. Jadi untuk supaya mereka takut, maka dinaikkanlah air. Bani Israel bukan satu tapi tiga. Gunung di atas kepala, kemudian di depannya api, di belakangnya itu air laut. Sehingga apa mereka lakukan? Fasajadu. Ini dalam tafsir Sawi. Dalam tafsir Sawi diungkapkan fasajadu, mereka semua sujud karena takut sekali, Pak. Ini sebagaimana kita juga takut ketika gempanya, ya Allah, ada pemaaf kamu, ya, Pak. Ini juga yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika satu kelompok berada di dalam kapal pesiar, maksiat dia lakukan di situ. Ada yang salat, ada tidak salat, ada yang main judi, macam-macam yang kukuhkan. Tapi ketika kapal itu bergoyang, kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan, kemudian air laut itu hampir menenggelamkan kapal ini. Semua yang di dalam kapal keluar semua di dek kapal itu, berdoa semua kepada Allah. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau selamatkan kami ya Allah, kami akan menjadi orang bersyukur ya Allah, kami akan menjadi orang taat ya Allah, ya Allah. Semua berdoa ya. Tetapi Allah mengatakan falamma najahu, ketika saya selamatkan mereka, mereka lupa kalau pernah berdoa kepada saya. Ya, angkanya lagi yang ke manusia ya. Di Bani Israel tadi, dia ketika ada gunung di atasnya, ada bukit di atasnya atau gunung, ada api di depannya, di belakangnya itu juga ada lautan. Karena sudah merasa terjepit maka dia sujud, kata Imam Sawi. Fasajadu, tapi sujudnya aneh. Bagaimana aneh? Dia sujud hanya dengan kepala sebelah kiri saja, sebelah kanannya melihat ke atas, ya, melihat ke atas. Makanya sekarang kalau Yahudi itu beribadah, dia itu ratapan, jadi batu ratapan. Dia melihat ke atas sekali, melihat ke bawah, melihat batu ratapan sekali. Kenapa? Dia terbayang nanti bagaimana kalau ditimpa gunung lagi seperti Bani Israel dulu. Maka ketika mereka beribadah, coba lihat, mereka melihat batu ratapan dan melihat ke atas sekali, Pak, melihat ke atas sekali. Sebagaimana nenek moyang mereka, ketika mereka sujud dengan setengah kepalanya yang sebelah kiri, sebelah kanannya melihat ke atas. Ini kalau itu nyuruh muyu habis ni, Pak, ya habis. Maka mereka patuh dan taat kepada Allah. Tetapi waktu itu saja, setelah dihilangkan gunung itu, dihilangkan api itu, tawallau, mereka berpaling juga dari Taurat. Hanya patih je ke Taurat, Pak. Mereka enggak percaya juga. Ini sebuah gambaran Allah ingin menampakkan kepada umat Muhammad. Ini tidak berlaku lagi untuk Bani Israel. Untuk apa Bani Israel ayat ini? Tidak perlu Bani Israel. Cuma untuk umat Nabi Muhammad, artinya jangan jadi seperti Bani Israel.
Ayat ini kan diturunkan untuk Nabi Muhammad dan umat Muhammad ya Pak. Jadi bukan untuk sebelum Nabi Muhammad, tidak. Jadi pelajaran apa? Untuk kita. Jadi bukan untuk Bani Israel. Sebagian orang salah memahami ketika melihat ayat ini, berjerah Bani Israel, berjerah. Oh, berjerah kejadiannya sudah berlalu ini Pak. Artinya Allah menginginkan, hai umat Muhammad, baik lagi Bani Israel, jangan jadi seperti Bani Israel. Mereka takut kepadaku tatkala melihat azab di depannya. Ketika itu takut. Ketika azab itu saya larikan dari dia tidak pernah takut lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka baik lagi Bani Israel. Ya, nampak. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Hokanya Pak. Ya, sekarang kita lanjut yang poin yang selanjutnya. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Ya, coba dibaca. Ini poin yang ketiga ya. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu. Ini apa maksudnya? Jadi Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ini Taurat sudah ada seperti yang kalian minta. Ini sudah ada ini. Sekarang peganglah Taurat ini bitta'ah. Maksud biquwah di sini apa? Dengan ketaatan dan kesabaran. Apa maksud taat? Patuhlah kepada kitab Taurat ini dan sabarlah melakukan perintah Allah yang ada di dalam Taurat. Apa perintahnya? Jangan mencuri, jangan menyembah selain Allah, jangan berzina, jangan menzalimi orang lain, jangan mengambil hak orang lain. Itu isi Taurat. 10 apa namanya, nanti bisa kita lihat 10 isi Taurat yang berisi tentang suruhan dan anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Ini maknanya khudhu ma atainakum biquwwah. Demikian pula kita. Pelajaran bagi kita apa? Ketika Al-Qur'an diturunkan, patuhilah Al-Quran. Ya, patuhilah Al-Quran. Jalankan apa yang ada di dalam Al-Quran sejauh kemampuan kita. Tetapi itu untuk perintah saja. Kalau untuk larangan tidak. Bukan sejauh yang kita sanggup. Larangan memang harus 100%. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan di dalam kumpulan hadis-hadis beliau Arba'in Nawawiyah. Beliau mengatakan, kenapa perintah itu lebih banyak dibandingkan larangan? Kan banyak perintah di Al-Quran Pak, menyuruh ini, berbuat baiklah kamu, jangan berbuat baiklah, salatlah kamu, bayar zakat, hendaklah bersedekah kamu, salatlah kamu, salat malamlah kamu, salat sunnahlah kamu. Kenapa banyak sekali perintah? Sedangkan larangan lebih sedikit. Karena perintah itu, kata Imam Nawawi, perintah bisa nego, ya, bisa nego-nego. Bagaimana bisa nego? Ketika Allah memerintahkan naik hajilah kamu, tidak sanggup ya Allah, napeng, berarti baik haji. Umrahlah kamu, oh nak sanggup, saya tak punya duit, jangan bayar, jangan umrah. Bersedekahlah kamu, bagaimana bersedekah ya Allah mau baik dan oh berarti bayar, jangan. Aqimus salah, dirikan salat dengan ketentuan-ketentuan. Oh saya nggak sanggup berdiri, duduk, artinya apa? Boleh memilih-milih, ada nego, ada keringanan. Perintah itu ada keringanan. Tapi ketika larangan, kenapa sedikit? Walaupun sedikit, larangan itu tidak boleh setengah-setengah. Harus 100% kita tinggalkan. Tidak boleh main judi, baca undangnya, baca undangnya. Ke gura-gura, hanjit, judi juga namanya. Ya. Tak boleh main judi, tak boleh berzina, tak boleh mencuri. Saya mencuri sedikit saja, tak boleh juga. Harus meninggalkan 100%. Itu kalau larangan. Maka larangan itu sedikit dalam Al-Quran atau dalam hadis, tetapi nilainya itu apa? Harus tinggalkan 100%. Tidak boleh setengah-setengah. Tapi kalau perintah Allah boleh. Kenapa boleh? Sejauh kemampuan kita. Puasalah kamu. Omanya hantar puasa akibat. Tinggal puasa ada, harus bayar puasanya. Ya, harus kata puasa yang sudah ditinggalkan itu. Jadi boleh. Artinya apa? Boleh diberikan keringanan. Saya dalam perjalanan boleh nggak salat 2 rakaat? Boleh, salat jamaah kasar nanti. Antara zuhur dan asar sudah dijamak di kasar lagi dua-dua. Boleh, Ini artinya apa? Keringanan di dalam perintah. Tapi dalam larangan tidak ada keringanan sama sekali. Larangan memang harus kita tinggalkan. Ya, ini yang dimaksudkan dengan khudhu ma atainakum biquwwah. Arti biquwwah di sini, kalau di dalam bahasa Arabnya itu dalam terjemahan dengan kuat, peganglah dengan kuat. Maksud pegang dengan kuat apa? Jalankan apa yang ada di dalam Taurat, patuhilah isi Taurat. Ini seperti yang Rasulullah katakan. Nanti umat di akhir zaman nanti seperti buih di tengah lautan. Nanti ijih lomba ipung le gede, ijih lomba ipung le gede. Maksudnya apa? Umatnya hanya lah domba kambing. Ikalan kau ini pegaci.
Makai pegat, jak je pegat lebat. Ketika melihat orang lain lagi, kali lagi, jak lo pegat lo. Nak tahu dia, enggak tahu mau buat apa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajis." Artinya gigitlah sunnah itu dengan kuat sekali. Jangan kamu lepaskan lagi Al-Quran dan sunnah. Jangan lepaskan Al-Quran dan sunnah. Kalau enggak apa? Kamu akan terombang-ambing. Maka segala sesuatu rujuklah kepada Al-Quran. Segala sesuatu rujuklah kepada sunnah. Supaya kita tidak terombang-ambing. Ya, mana terombang-ambing? Kalau orang lain ngomong begini, ini haram, kita lihat Quran. Nah, haram berhana, bertikan ya. Oh haram, kalau hadis nah, oh hana berarti bertikan ya, Pak. Ya. Jadi jangan kita terombang-ambing, enggak tahu apa kita lakukan, Pak. Hana itu mau kita lakukan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud biquwatin. Artinya apa? Bitta'ati wa sabri. Dengan ketaatan dan dengan sabar dalam menjalankan perintah. Kita begitu juga. Ketika kita mendengar ayat kutiba alaikumusiyam, kita jalankan perintah itu, Pak. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa bulan Ramadan. Kemudian bagaimana menjalankannya? Bisabri, dengan kesabaran. Arti sabar apa? Sabar terus menjalankan perintah Allah apapun resikonya. Salat kapanpun ada, apapun resikonya. Ya, Pak. Harus temayang, Pak. Oh, saya dalam peperangan, ada salat dalam perang, ada salat dalam perang. Setengahnya lagi salat, setengah jaga-jaga dengan senjata, ya, Pak. Jaga senjata. Setelah mereka mau habis, yang dengan senjata ini lanjut lagi sehingga yang depan ini bangun, kemudian mereka siap dengan senjatanya. Kemudian di dalam fikih juga, dalam fikih apa salat ketika dalam perang. Kalau musuh di depan bagaimana kita salat? Kalau musuh di belakang bagaimana kita salat? Musuh di samping bagaimana kita salat? Kalau musuh sudah dekat sekali bagaimana posisi salat kita? Bahkan di dalam Al-Quran juga diungkapkan farijalan aw rukbana, bisa salat sambil berjalan, bahkan menunggangi kendaraan, sambil naik kendaraan kita salat, atau sambil berjalan. Allahu Akbar, salat terus sambil berjalan. Aw farijalan aw rukbana. Jadi tidak boleh tinggal salat sama sekali. Ya, tinggal nggak boleh. Tetapi diberikan keringanan. Boleh sambil berjalan, boleh di atas ini, tidak mesti di musala, tidak mesti di masjid. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini poin yang ketiga, Pak. Poin yang ketiga. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, cuma. Ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ya, ini apa maksud kalimat ini, Pak? Ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, yang ada di dalam Taurat. Maka kalau kita bagaimana mungkin tahu isi Taurat kalau tidak mempelajari Taurat? Tapi sekarang nggak perlu lagi kita mengetahui Taurat. Kenapa? Semua sudah ada dalam Al-Quran. Kita tidak mungkin mengetahui hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tanpa kita membaca Al-Quran. Kita tidak tahu apa janji Allah dalam Al-Quran tanpa membaca Al-Quran. Maka ini momen di bulan Ramadan. Paling enggak kita khatam 30 juz bulan Ramadan ya, Mbak. Kita paksa diri untuk khatam. Paling enggak ada terjemahan lah di samping, Mbak. Ya, di samping. Paling enggak nanti meninggai, paling enggak nalah 3 khatam, tumudi 3 ke khatam Quran ya, Mbak. Paling tidak ya, Mbak. Atau paling tidak apa? Kita memahami apa yang kita baca, Mbak. Ada terjemahannya, Mbak. Paling enggak kita tahu. Ya, Mbak. Ini yang dimaksud dengan wadhkuru ma fihi. Jadi artinya apa? Ingatlah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini kalau kita tafsirkan dengan tafsir kekinian. Artinya kalau kita banding-bandingkan dengan Bani Israel untuk memegang Taurat. Maka pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran. Dan jalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun pada ayat ini, itu yang dimaksud apa? Tattaqunal ma'asi. Ya, apa tattaqunal ma'asi? Mudah-mudahan kalian tidak berbuat maksiat lagi. Dengan dekat dengan Taurat, kalian tidak berbuat maksiat lagi. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, maksiat kita tidak buat lagi. Ini maksud la'allakum tattaqun. Beda dengan nanti la'allakum tattaqun pada puasa Ramadan. Pada puasa Ramadan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan puasa Ramadan itu bisa membentuk karakter kalian. Bisa menghilangkan penyakit dengki, bisa menghilangkan penyakit syirik, bisa menghilangkan penyakit kufur, bisa menghilangkan bakhil. Bakhil kita hilangkan bisa di bulan Ramadan. Menghilangkan sifat bakhil, bagaimana caranya? Maka Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, seseorang kalau ingin menghilangkan kebiasaan tabiat jelek dia, biasakanlah sesuatu hal itu selama 40 hari. Ada orang kerit, orang bakhil ya. Kalau ada orang bakhil, ada obatnya, Pak. Nah, obat.
Bagaimana obatnya? Siapkan duit untuk 40 hari, Rp1.000 saja, menyorong kredit harga. Ya, 500 kan ada mungkin 500 rupiah, Rp1.000. Setiap hari bersedekah Rp1.000, Pak. Rp1.000 selama 40 hari. Dalam teori Imam Ghazali, hari ke-41 seorang itu sudah nikmat dia, ridha dia, Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa walaupun dengan hal yang kecil. Makanya nanti ketika hari 41 dia ada merasa kehilangan ketika hendak bersedekah. Jumpa yang kurang ni. Oh, hendak sedekah lah maknya. Maka dalam konsep beliau 40 itu bisa menghilangkan sifat bakhil seseorang. Kalau ingin ribah begitu juga. Menghilangkan penyakit ribah, karakter ribah itu mudah sekali. Selama 40 hari jangan pernah ngomongin orang lain. Selama 40 hari kita sabar, nyobek ke kau punya, nyobek ke kau. Tetapi kalau sudah 5 hari kita ngomongi orang lain lagi, mulai lagi dari awal. Harus 40 hari. Makanya nanti memang berat. Nak ke kau berat. Orang kedua nak ke kau berat. Tapi hari terakhir, ridha untuk tidak ngomongin orang lain sudah ada pada diri kita. Kita malas salat berjamaah. Biasakan salat berjamaah 40 hari. 40 orang. 5 gawat 40 orang bayangnya, Pak. Makanya kalau kita ingin melihat anak kita salat berjamaah di masjid, paksa dia 40 hari dulu, Pak. Ini nak 40 hari, terserah anak setelah itu mau salat di masjid, terserah dah pegang, Pak. Ya. Anak ini tidak tahu kalau salat di masjid 40 hari itu pembentukan karakter dia, supaya dia senang kepada ibadah salat. 40 hari betul-betul, Pak. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, 40 hari. Kalau di tengah perjalanan putus, ulangi lagi dari pertama. Harus 40 hari, jangan putus-putus. Hari ke-41 kata Imam Ghazali, seorang itu akan nikmat dia melakukan salat berjamaah di masjid. Nah, kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi nih, Pak. Summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Ya, coba dibaca. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian. Ya, kabar berpaling loh, Pak. Tadi Allah mengatakan berjanji ya, katanya. Berjanji ya, cara berjanjinya bagaimana? Bukit Tur yang ke. Ini sama juga, cara janjinya apa? Gempa dan tsunami, Pak. Makanya setelah gempa tsunami, ya Allah, lun akan taat, ya Allah, lun semayang, ya Allah, semayang. Yang dulu dia sudah putus hubungan silaturahmi, kah saudara ada saudara adanya, hijau rumah lun, dulu rumah lun. Pak. Tetapi kemudian ini kalimat summa itu menunjukkan kepada waktu yang lama. Summa itu ya dulu ala taba'udil ahwal, waktu yang lama. Dalam tenggang waktu yang lama, mereka mengingkari janji mereka dengan Allah. Mereka tidak mau patuh kepada isi Taurat. Makanya yang berat di dalam Taurat itu apa bagi mereka? Mencuri itu potong tangan. Berzina itu harus dirajam, Pak. Ini bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah harus dicambuk. Ini suatu hal yang berat bagi mereka. Sehingga apa? Hukum rajam, hukum potong tangan ditarik oleh mereka dan dibuang dari Taurat. Be'nalenan, Pak. Pekan putaratnya, Pak. Kenapa susah? Karena mereka itu berzina, karena mereka mencuri. Maka orang yang takut kepada hukuman mencuri dan berzina, mereka penzina dan pencuri, Pak. Makanya kita ini tak perlu takut kalau dikatakan di Acehnya haruna hukum potong tangan, tak perlu takut. Yang takut pencuri yang takut, Pak. Tapi kalau orang yang mencuri nggak takut, alhamdulillah karena hukum potong tangan. Artinya apa? Sudah minim, pencuri minim. Alhamdulillah hanale sudah ada hukum rajam, ya, Pak. Gede kan jilid saja, Pak, cambuk saja. Rajam kan belum ada lagi. Rajam itu apa? Sampai mati, Pak. Rombate, kalau kata Imam Syafi'i tidak kecil sekali dan tidak besar sekali, sedang-sedang. Artinya apa? Supaya dia itu merasa berjerah, ada efek jerah dan dilihat oleh orang lain. Kemudian tanam di dalam tanah, kemudian lempar dia sampai dia mati. Ini kan tidak ada, Pak. Ini ditakuti ini, Pak. Kenapa? Karena yang takut itu adalah orang yang berzina sendiri. Ya. Maka mereka tidak setuju. Anak baik hukumnya. Kenapa? Karena mereka sendiri yang berbuat itu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah jawab di sini, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, coba. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Ya, apa maksud rugi? Kita coba lihat, kita punya seorang pegawai. Setelah itu pegawai sudah berjanji dengan kita. Pertama kita hukum dia dulu. Karena apa? Dia terlambat, dia berbuat kesalahan. Setelah itu dia buat kesalahan lagi. Setelah buat kesalahan, kita ancam dia, Pak. Buat perjanjian.
Setelah itu apa? Dia melanggar perjanjian itu. Kita bagaimana? Gimana pakai eli? Kaki pecat dia pakai eli. Sudah berapa kali buat kesalahan, buat perjanjian, tak ada lagi ni, tak ada lagi. Tetapi Allah mengatakan tidak saya hancurkan Bani Israel. Sampai sekarang kan masih ada Bani Israel. Maka Allah katakan walaula fadlullahi, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kalau bukan gara-gara Allah menerima taubat mereka, Bani Israel sudah habis semuanya. Satu. Yang kedua, walaula fadlullah, kalau bukan gara-gara dikirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setelah Nabi Isa kan Bani Israel, maka akhirnya dikirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Mereka yang berbuat salah dulu bisa minta maaf, mereka bisa ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang pada agama Islam. Tinggalkan yang enggak benar itu. Tinggalkan apa? Maka saya berikan kelapangan kepada mereka. Saya maafkan mereka gara-gara saya kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tetapi apa? Mereka tidak juga apa? Hana ke pemusnah haji. Walaupun kita berdoa kepada Allah, doa kita apa? Ya Allah, hancurkan Yahudi, ya Allah. Hendak kepanco je, hendak kepanco Yahudi. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan min ajal. Ajal itu buru-buru. Buru-buru bagaimana? Dua, kita bicara tentang orang mukmin saja, karena mukmin dan kafir. Mukmin saja. Mukmin buru-buru supaya azab itu cepat-cepat menimpa orang kafir. Ini doa orang mukmin. Satu. Orang mukmin juga buru-buru supaya doanya cepat-cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya ingin berbuat ini, kabulkanlah ya Allah. Ingin cepat-cepat ya Pak, ingin cepat-cepat. Jadi makanya kalau masalah azab itu bukan urusan kita, bukan urusan kita. Boleh kita berdoa, tapi azab itu bukan urusan kita. Ini sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allah hancurkan Abu Sufyan. Nepanco Abu Sufyan, nepanconya, nepemati ya Allah. Turun ayat Al-Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, dalam surah Ali Imran. Itu bukan urusanmu ya Muhammad, ke urusan Rabb. Bukan urusanmu mengazab satu kaum, berdoa untuk kecelakaan satu kaum, atau berdoa untuk supaya suatu kaum bertobat kepada Allah. Itu bukan urusanmu. Kamu cuma mengajak saja. Fa innahum zalimun, saya tahu mereka zalim. Kalau sudah zalim, itu urusan saya dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini urusan aja. Kita bisa saja berdoa, tapi jangan sampai kita kembalikan doanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa tidak Engkau kabulkan doa kami ya Allah, menghancurkan Yahudi, kepoh orang-orang Palestina ya Allah. Ya, bukan tidak dikabulkan, itu bukan urusan kita. Walaupun kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, tidak boleh seperti itu dia Muhammad. Minta kehancuran untuk Abu Sufyan, tidak bisa. Itu urusan saya, urusan kamu dakwah saja. Urusan saya menghancurkan, ya Mbak, menghancurkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatuhu, rahmat Allah. Apa itu rahmatnya, Mbak? Maka taubat itu sebagai rahmat, ampunan itu sebagai rahmat. Ya, jadi makanya begini, rahmat Allah itu datang kapan saja, bukan di awal Ramadan saja. Jadi makanya di dalam ini kan hadis dari Ibnu Khuzaimah, hadis ke 1877 ya. Hadis Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis mungkar. Kalau di dalam kitab Ilalul Hadis, hadis ini hadis mungkar. Hadis tidak benar ini. Yang hadis mengatakan awwaluhu rahmah, kemudian 10-nya lagi apa? Maghfirah, 10-nya lagi itqum minan nar. Hadis ini enggak jelas ini. Hadis enggak jelas. Kenapa? Rahmat Allah itu bukan di awal Ramadan saja, tapi di seluruh Ramadan, di seluruh bulan ini semua rahmat Allah. Mau taubat di bulan Syawal boleh juga, di bulan Syaban boleh juga. Hana meceh taubat di bulan Ramadan, Mbak. Untuk nak urus garap meninggal, baik mati lenku. Untuk akhir Ramadan untuk itu kominan nar tu. Ini kan rahmatnya. Kalau engkau meninggal nanti di sini tidak dapat pengampunan dari ini, api neraka. Karena apa? 10 hari terakhir pengampunan api neraka. Yang namanya hebat. Omah tangguh lilu karena mati lu nama hebat. Baik mati le, di akhir Ramadan mati hebat. Kenapa akhir Ramadan itu minan nar? Pembebasan dari api neraka kapan saja kalau kita bertaubat. Kemudian rahmat Allah itu kapan saja kalau kita bertaubat. Kalau kita berbaik hati, rahmat Allah kapan saja datang. Bukan datang hanya di awal Ramadan saja, 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, 10 Ramadan ketiga. Bahkan sebagian mengatakan hadis ini mungkar, hadis tidak benar ya, anak betul ya, Pak. Ya. Sama seperti hadis sumu tasihhu. Puasalah kamu akan sehat. Nahsyal berbohong. Dia mengatakan hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas enggak pernah ketemu dengan periwayat hadis itu, Pak.
Tapi kata beliau bang, sumu tasihu dari Ibnu Abbas, bohong dia berbohong. Ya, nampaknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, la kuntum minal khasirin, kalian akan rugi. Masuk rugi apa? Rugi dunia akhirat. Bagaimana rugi dunia akhirat? Di dunia sudah gundah, makanya orang buat maksiat itu gundah hatinya. Di dunia saja sudah gundah dia, sudah susah. Apalagi waktu sakaratul maut lebih susah lagi dia. Apalagi ketika di alam barzah lebih susah lagi pak orang buat maksiat. Maka janganlah buat maksiat. Kalaupun kita buat maksiat, minimalisirlah maksiat itu dan bertobatlah kepada Allah. Makanya maksiat itu kita sudah mentalimi diri sendiri yang bukan maksiat. Kita sudah membuat diri kita susah sendiri dengan buat maksiat ini. Coba nggak usah kita buat maksiat. Kita jalani saja perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ketenangan jiwa akan selalu ada sama kita. Oh ini harum, ada pecah ada kau. Pernah ada katanya ada baju, ada baju yang harum, ada katanya. Nggak lapar kita. Apakah kita kalau berbuat tidak berbuat maksiat kita itu akan susah? Tidak, bahkan lebih senang lagi kalau tidak berbuat maksiat. Maka patuhilah perintah Allah. Maka Imam Jalalain di dalam tafsir beliau, visi misi hidup itu dua sebenarnya kata beliau. Al-amru wan nahyu. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah, bagaimana bisa meninggalkan larangan, itu saja. Nyala udah Pak. Oh puasa wajib, kita puasa. Oh sembahyang wajib, kita salat Pak. Oh ini haram, kita tinggalkan, itu saja. Kalau sudah jalani dua konsep ini, hidup kita bahagia selalu Pak. Maka Allah mengatakan apa? Ini namanya rizqul mau'ud. Ya, kalau kamu patuh kepadaku, akan aku jaga kamu. Maka ada dalam sebuah ayat Al-Quran Pak, mungkin kita tidak yakin Quran kita, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kita mau bersabar, kalau kita mau taat kepada Allah, siapapun tidak bisa menzalimi kita Pak. La yadurrukum kaiduhum syai'an. Siapapun dia, sehebat apapun dia kata Allah, tidak bisa menzalimimu karena saya jaga kamu kata Allah. Tapi dengan dua syarat. In tasbiru wa tattaqu. Kamu bersabar menjalankan perintahku, bersabar meninggalkan laranganku kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dan bertakwalah kepadaku. Niscaya apa? Siapapun yang ingin menghancurkan kamu, memudaratkan kamu, tidak bisa. Bagaimana Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ingin memusnahkan Rasulullah SAW, ingin menganiaya, tapi tidak bisa Pak. Kan pada suatu hari kan dia siapkan duri Pak, duri dia siapkan Pak. Jadi duri dia siapkan, dia taburkan di jalan supaya Nabi Muhammad mengkemat menduro ya Pak. Rupanya apa? Dia karena sudah lelah menunggu Nabi Muhammad, Ummu Jamil duduk di atas sebuah batu Pak, dengan memegang duri itu Pak. Akhirnya apa? Mungkin karena sudah ajal ya Pak, ajalnya Ummu Jamil. Diambilnya duri tadi, diikat di lehernya oleh malaikat Jibril dan ditarik ke bawah Pak. Sehingga Ummu Jamil meninggal waktu itu Pak. Nyan, Pak. Artinya apa? Seorang yang ingin melakukan apapun dengan Nabi Muhammad tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dua ini sudah ada Pak. Nabi Muhammad sudah sabar dan sudah bertawakal kepada Allah apapun yang terjadi. Maka Allah katakan la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apapun yang mereka lakukan tidak bisa kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu sudah sabar menjalankan perintahku dan kamu bertakwa kepadaku. Kalau tidak bagaimana? Minal khasirin. Kita akan rugi. Kalau kita tidak salat kita rugi. Kita tidak puasa kita rugi. Kita tidak berzikir kita rugi. Yang rugi kita diri kita sendiri Pak. Hana rugi Pak. Ya, bahkan yang rugi ketika ngomongin orang lain. Ketika kita mengkritik orang lain Pak, kritik pakat karu Pak, kritik karu Pak. Bukan kritik secara baik-baik. Ini wuduknya salah menurut Al-Qur'an begini, menurut sunnah begini, akan baik-baik. Tapi enggak langsung mengatakan oh nyokan nyonya penghuni neraka lagi ya. Nyitilah neraka, langkrak neraka dan itu Pak. Ya, kan pakat karu ni Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Kalau kita pakat karu ngengok, itu yang rugi kita sendiri Pak. Tak menak gop yang rugi kita sendiri Pak. Kita baca Quran yang untuk kita sendiri, enggak baca Quran yang rugi juga kita Pak. Ya. Jadi semua perintah dan larangan ini itu demi kemaslahatan kita sendiri. Ketika Allah mengatakan jangan kamu buat maksiat. Kenapa? Karena hatimu gundah nanti kalau buat maksiat. Hana patih coba gak mati ketika Pak. Coba buat maksiat. Ketika kita buat maksiat, hati kita selalu mendadu ya Pak, mendadu hati Pak. Hana mengat dengan hana mengat waduh mengat. Tapi coba kita tinggalkan maksiat. Hati ini tenang sekali Pak. Enak sekali Pak. Coba baca Al-Qur'an, hati ini tenang sekali, enak sekali Pak. Tapi coba buat maksiat, hati ini mendadu aja Pak. Bahkan karena terpegang mati katanya Pak. Dan susah selalu kita. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat itu sendiri. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya lusa ya, 2 hari lagi. Jadi besok
Enggak ada kita. Lusa enggak ada. Cuma ada ini, ada Ustaz apa namanya? Ustaz Mursalin Basyahaya. Besok Ustaz Mursalin. Mungkin saya 3 hari lagi nanti Pak. Ya. Karena besok di dalam dagang ada 40 depannya. Kita lihat jadualnya. Hana 45. Oh di Batoh. Enggak, Batoh sudah tadi malam. Ya, enggak tahu juga entah di mana. Mudah-mudahan ada manfaat bagi lunduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.